Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Permatasari, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi tugas akhir semester mata kuliah teori dan praktik komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Wahyutama PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis fenomena komunikasi dari influencer yang ada di media sosial, yaitu kisah dari Mas Bule dan Cik Jen yang bertemu lalu berkenalan serta menjalin hubungan yang dimulai dari dating apps. Nah, jadi Mas Bule ini nama aslinya yaitu Alastair dan Cik Jen nama aslinya yaitu Jennifer Christie. Nah, mereka ini terkenal dan viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, karena mereka sering membagikan video dari mereka berdua. Literally banyak banget yang nanya gimana sih cara aku ketemu sama mas bule aku. Tapi disclaimer dulu, kita berdua tuh ngerasa mau pakai aplikasi apapun tuh nggak bakal menjamin orangnya bakalan kayak gimana, karena itu tuh balik lagi ke pribadi masing-masing orangnya. Kita berdua itu ketemu lewat OkCupid. Jadi aku main OkCupid ini tuh bener-bener lagi bosen banget, pengen nyari temen aja buat ngobrol. Terus somehow akun aku tuh tiba-tiba jadi premium, aku bisa menjelajah seluruh dunia. Ketemu tuh sama si mas bule, terus kita langsung chat, ternyata cocok, nyambung banget. Jadi kita lanjut ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu intens banget, tiap hari kita teleponan, video call, jadi tuh udah background check juga. Kita masih pinter juga sih, walaupun ketemu orang di dating app, di internet, tapi kita mesti ngeliatin juga background check gitu loh. Gila, ini cushion sih bener-bener loh, aku suka banget lihat kantong mata ketutup, bekas jerawat juga ketutup. Nah, cuman waktu awal tuh aku bilang sama Mas Bule kalau aku cuman mau jalanin hubungan yang serius, yang mana hasil akhirnya tuh bakalan mau merit. Jadi karena kita berdua tuh udah serius, pengen ketemu, akhirnya kita ketemu di Bali selama sebulan. Awalnya mereka bertemu lewat dating apps yaitu melalui aplikasi OkCupid. Nah, aplikasi OkCupid ini merupakan layanan kencan daring pertemanan yang dulunya juga merupakan situs web dan aplikasi jejaring sosial yang beroperasi di mancanegara dan berbasis di Amerika Serikat. Pendaftarannya gratis, dan OkCupid ini dimiliki oleh Match Group yang juga memiliki Tinder, Hinge, Plenty of Fish, serta banyak aplikasi dan situs kencan populer lainnya. OkCupid sendiri ini menjadi populer karena menawarkan fitur-fitur kencan daring yang unik dan interaktif, serta keterbukaannya dalam mengumpulkan dan memproses data pengguna. Nah, Cik Jen ini mendapatkan promo premium sehingga melalui aplikasi OkCupid tersebut dia bisa menjelajah hingga ke ranah internasional. Lalu kemudian chat antara Mas Bule dan Cik Jen ini berlanjut ke WhatsApp dan hubungan mereka hingga saat ini semakin serius. Nah, fenomena komunikasi dari Mas Bule dan Cik Jen tersebut dapat kita analisis menggunakan teori pemrosesan informasi sosial atau Social Information Processing teori atau dikenal sebagai SIP teori yang dikembangkan oleh Joseph Walter pada tahun 1992 untuk memahami bagaimana komunikasi daring, yaitu komunikasi berbasis teks komputer, membentuk perkembangan hubungan antar pribadi. Prosesnya dimulai dari social information, di mana pihak-pihak yang terlibat terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang satu sama lain. Nah, di sini Mas Bule dan Cik Jen ini berkenalan melalui aplikasi OkCupid tadi dan menjalin hubungan yang berlanjut ke WhatsApp. Lalu, impression formation, di mana untuk membentuk kesan atau pandangan pribadi mengenai siapa mereka satu sama lain. Komunikasi intens tentunya terus dibangun walaupun mereka menjalin hubungan secara LDR atau long distance relationship. Selanjutnya yaitu relationship development, di mana dari proses pembentukan kesan ini penting karena menjadi dasar bagi perkembangan hubungan lebih lanjut dalam hubungan interpersonal tersebut. Nah, hingga akhirnya komunikasi terus berlangsung sampai di mana Mas Bule ini yang berasal dari Inggris terbang ke Bali untuk bertemu dengan Cik Jen. Selanjutnya, kencan online merupakan salah satu bentuk komunikasi bermediasi komputer atau Computer Mediated Communication atau disingkat CMC, di mana para penggunanya tidak perlu saling bertatap muka untuk berkomunikasi. Nah, karena keterbatasan inilah,
para pengguna kencan online memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dirinya dengan selective self-presentation atau hanya menunjukkan beberapa hal tertentu yang dianggap baik saja, bahkan mempresentasikan dirinya secara tidak akurat demi dianggap sebagai diri yang ideal. Selain itu, mengurangi isyarat verbal dan asinkronis, sehingga para penggunanya dapat membentuk dirinya sesuai dengan keinginan. Nah, ada dua faktor penting yang mempengaruhi SIP teori, yaitu di mana isyarat verbal menggantikan isyarat nonverbal, serta dalam menjalin hubungan seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama, karena harus memahami lawan komunikasi kita. Selanjutnya, Computer Mediated Communication atau CMC sendiri memiliki 4 ciri utama. Yang pertama adalah minim tanda nonverbal, karena kita tidak berinteraksi secara langsung atau face-to-face, sehingga kita tidak bisa melihat, mendengarkan, ataupun merasakan pesan nonverbal dari lawan bicara kita. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Mas Bule dan Cik Jen, di mana mereka yang berbeda negara, yaitu Inggris dan Indonesia, berkomunikasi melalui dating apps yaitu okcupid.com. Nah, di sini mereka punya kesempatan untuk menyeleksi dengan siapa mereka akan berkenalan. Kedua, CMC memiliki sifat anonim atau kita tidak tahu dengan siapa sebenarnya kita sedang berinteraksi. Sebagai contoh, melalui dating apps okcupid.com tersebut, Mas Bule ataupun Cik Jen dapat melakukan swipe pengguna-pengguna lain yang memang tidak sesuai dengan kriteria mereka. Kemudian sifat selanjutnya yaitu editable atau kita dapat mengubah konten yang ingin kita tampilkan di internet kapan saja dan bahkan bisa dilakukan secara berkali-kali. Jadi mengenai foto profil dapat kita ubah, kemudian kita juga bisa mengedit dan menentukan sesuai kriteria yang kita inginkan. Serta kita juga dapat mengganti bio di akun kita. Kemudian sifat yang terakhir adalah asinkron atau tidak terhubung secara langsung. Hal ini dapat membuat feedback yang akan kita berikan dapat ditunda dan kita juga dapat merancang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi komunikasi yang dilakukan dapat kapan saja kita pending atau hentikan sejenak. Apabila kita tidak cocok pun dengan lawan komunikasi kita di apps tersebut, kita juga bisa kapan saja mengakhiri komunikasi. Selanjutnya, Walter menggunakan istilah hyperpersonal untuk menyebutkan bahwa hubungan online sering bermakna lebih intim dibandingkan jika pasangan bersama secara fisik. Komunikasi antara peserta daring dipandang lebih kuat daripada yang dilakukan secara face-to-face. Walter sendiri mengungkapkan komunikasi hyperpersonal dapat diatributkan dalam 4 faktor. Yang pertama, faktor pengirim. Nah, faktor ini memegang kendali bagaimana menampilkan diri sendiri terhadap orang lain. Jadi, seseorang dapat secara selektif memilih apa yang akan diperlihatkan kepada orang lain mengenai dirinya. Pengirim bisa melakukan sensor pada apa yang ingin dia sampaikan. Yang kedua yaitu faktor penerima. Penerima dapat mengukur kualitas seseorang di dalam komunikasi hyperpersonal ini. Misalnya, kita ingin mengetahui apa yang diminati oleh teman kita. Nah, kita bisa melihat kiriman-kirimannya di sosial media atau juga mendengarkan hal-hal yang sering ia ceritakan kepada kita. Dari situlah kita bisa tahu apa yang ia minati. Yang ketiga, faktor saluran. Pesan yang ditransmisikan melalui internet tidak hanya menembus ruang, tetapi juga waktu. Jika proses komunikasi online di antara dua orang atau lebih berjalan secara bersamaan atau real time, nah hal ini disebut komunikasi sinkron atau synchronous communication. Pada komunikasi ini, sifat pesan lebih informal menyerupai bahasa percakapan sehari-hari. Sedangkan komunikasi asinkron atau asynchronous communication terjadi jika dalam proses interaksi terdapat tenggang waktu yang signifikan. Pesan yang disampaikan bisa lebih terencana, misalnya penggunaan email. Menurut Newhagen dan Reveley tahun 1996, dalam interaksi online, komunikasi hyperpersonal lebih menekankan pada aspek asinkron. Aspek asinkron ini memungkinkan seseorang untuk lebih mengaktualisasikan diri sendiri melalui tulisan yang lebih terkonsep, sehingga memunculkan perasaan percaya diri dalam menjalin hubungan. Kemudian yang keempat yaitu faktor umpan balik. Menurut Walter, umpan balik dalam CMC dapat mengarah pada perputaran intensif, di mana konfirmasi pesan dari tiap perilaku komunikasi dapat menguatkan perilaku masing-masing. Selanjutnya, kita akan menganalisis fenomena komunikasi yang terjadi antara Mas Bule dan Cik Jen menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Irwan Doltman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973.
dan masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Teori ini menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan, sebuah proses yang mereka identifikasi sebagai penetrasi sosial. Nah, penetrasi sosial sendiri merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan yang mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju pada komunikasi yang lebih intim. Fenomena hubungan antara Mas Bule dan Cik Jen merupakan contoh yang menarik dari penerapan teori penetrasi sosial. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi komunikasi modern dapat mempercepat proses pembentukan hubungan dan memfasilitasi interaksi antara individu dari berbagai latar belakang. Dalam fenomena komunikasi yang terjadi pada mereka bisa diibaratkan dalam model penetrasi sosial lapisan kulit bawang. Setiap lapisan menunjukkan kedalaman kepribadian seseorang, di mana pada umumnya saat berkomunikasi manusia hanya mengaktifkan lapisan terluarnya saja, sedangkan lapisan-lapisan dalam hanya dapat diakses oleh antar pelaku komunikasi yang memiliki hubungan dekat. Kedalaman penetrasi menunjukkan ke dalam pengungkapan pribadi oleh seseorang. Oleh karena sifat komunikasinya antar individu, maka komunikasi dalam teori ini termasuk komunikasi interpersonal. Yang pertama, lapisan social penetration, di mana lapisan kulit terluar dari kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik, apa yang bisa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum dan tidak ditutup-tutupi. Pada tahap ini, Mas Bule dan Cik Jen seperti baru saja bertemu dan saling memperkenalkan diri. Mereka berbagi informasi umum seperti nama, usia, hobi, dan minat yang terlihat jelas dari profil mereka di Okcupid. Nah, ini seperti melihat lapisan luar dari kulit bawang yang paling mudah dilihat dan dikenali. Kemudian lapisan yang sedikit lebih ke dalam lagi, deep but no breadth, di mana ada lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang. Lapisan kepribadian yang lebih bersifat semi-private. Lapisan ini biasanya hanya terbuka bagi orang-orang tertentu saja ketika mereka pindah ke WhatsApp. Mereka mulai mengupas lapisan kulit bawang yang lebih dalam. Mereka berbagi cerita pribadi, perasaan, dan pemikiran yang lebih pribadi. Nah, ini seperti membuka lapisan-lapisan kulit bawang yang sebelumnya tertutup. Kemudian, lapisan breadth but no depth, di mana hubungan meluas tetapi tidak mendalam. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam, yaitu wilayah private, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai, konsep diri, konflik yang belum terselesaikan. Kemudian lapisan ini tidak terlihat oleh dunia luar ataupun oleh siapapun. Akan tetapi lapisan ini adalah yang paling berdampak atau paling berperan dalam kehidupan seseorang melalui pengungkapan diri yang maksimal. Seiring berjalannya waktu, mereka terus mengupas lapisan demi lapisan hingga mencapai inti dari kulit bawang masing-masing. Mereka saling berbagi rahasia terdalam, saling mendukung, dan juga membangun kepercayaan yang kuat. Nah, ini seperti mencapai inti dari sebuah kulit bawang pada bagian yang paling berharga dan paling intim. Selanjutnya yaitu asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama, hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim, di mana komunikasi yang dilakukan oleh Mas Bule dan Cik Jen terus berkembang ke dalam hubungan yang lebih dekat atau intim. Kemudian selanjutnya yang kedua, perkembangan hubungan sistematif dan dapat diprediksi. Adaptasi dan komunikasi yang terus dilakukan membangun chemistry satu sama lain. Dan dari hal tersebut, hubungan diprediksi satu sama lain terus berlanjut. Selanjutnya, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi. Adanya miskomunikasi yang terjadi karena long distance relationship atau LDR menjadi salah satu faktor menurunnya perkembangan hubungan. Akan tetapi dalam kisah Mas Bule dan Cik Jen ini akhirnya mereka memiliki hubungan yang semakin mendalam dan terjadi pertemuan. Selanjutnya yaitu perkembangan diri adalah inti dari perkembangan hubungan, di mana dengan keterbukaan diri menjadi inti dari hubungan, karena informasi yang diungkapkan menjadi penting. Demikian analisis dari fenomena komunikasi yang terjadi antara Mas Bule dan Cik Jen, yang kemudian saya analisis untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Teori dan Praktik Komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.